Dalam demokrasi Indonesia, partai politik bukan sekadar peserta pemilu. Partai politik adalah pilar yang menghubungkan rakyat, kekuasaan negara, dan aturan hukum. Dalam video ini, kita akan membahas dasar filosofis, konstitusional, dan yuridis yang menopang keberadaannya. Untuk memahami landasan hukumnya, kita perlu melihat lebih dulu kedudukan partai politik dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi modern, partai politik menjadi saluran utama bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, kepentingan, dan pilihan politiknya. Aspirasi itu kemudian diolah menjadi agenda, program, dan sikap politik yang bisa diperjuangkan dalam proses pemerintahan. Karena itu, partai politik juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan lembaga-lembaga negara. Melalui partai, tuntutan publik tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi masuk ke ruang perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Partai politik juga membuka ruang partisipasi publik. Warga dapat belajar berorganisasi, menyatakan pendapat, dan terlibat dalam kehidupan kenegaraan. Di sisi lain, partai tidak hanya berbicara tentang kompetisi elektoral, tetapi juga tentang pembentukan kepemimpinan. Dari partai politik lahir proses rekrutmen calon pemimpin, kaderisasi, dan penyiapan figur yang kelak memegang jabatan publik. Setelah melihat kedudukannya, kita masuk ke landasan filosofis. Dasar paling mendasar bagi partai politik di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi falsafah dasar dan cita hukum yang memberi arah bagi kehidupan politik nasional. Artinya, keberadaan partai politik tidak boleh dilepaskan dari nilai dasar yang menjadi fondasi negara Indonesia. Nilai kemanusiaan menuntut partai memperlakukan warga sebagai subjek politik yang bermartabat, bukan sekadar angka suara saat pemilu. Dalam praktiknya, itu berarti partai perlu menghormati hak, membuka ruang dialog, dan menghindari cara-cara yang merendahkan martabat manusia. Nilai persatuan mengingatkan bahwa persaingan politik tidak boleh merusak kebangsaan. Partai boleh berbeda tetapi tetap berada dalam ikatan Indonesia. Karena itu, partai politik idealnya mengelola perbedaan sebagai bagian dari demokrasi, bukan sebagai alasan untuk memecah masyarakat. Nilai kerakyatan menempatkan musyawarah, perwakilan, dan kehendak rakyat sebagai inti kerja partai politik. Partai yang sejalan dengan sila ini tidak berhenti pada elit. Ia harus mendengar, menyerap, dan memperjuangkan suara publik secara bertanggung jawab. Lalu ada keadilan sosial yang menuntut agar orientasi partai tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi juga memperjuangkan pemerataan dan kepentingan umum. Jadi, secara filosofis, partai politik di Indonesia harus berdiri di atas nilai Pancasila, baik dalam tujuan, organisasi, maupun perilaku politiknya. Selain berdiri di atas dasar filosofis, partai politik juga memiliki pijakan konstitusional yang tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pijakan pertama terlihat pada jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi fondasi lahirnya organisasi politik dalam negara demokrasi. Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak inilah yang memberi ruang konstitusional bagi warga negara untuk membentuk dan bergabung dalam partai politik. Namun konstitusi tidak berhenti pada pengakuan kebebasan. UUD 1945 juga menempatkan partai politik dalam mekanisme demokrasi perwakilan. Hal itu tampak dalam Pasal 22E ayat 3 yang menyebut bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Dengan rumusan itu, partai politik memperoleh posisi konstitusional sebagai sarana utama kompetisi elektoral di ranah legislatif. Peran konstitusional partai juga terlihat dalam pengisian jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 6A ayat 2 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.
Ini menunjukkan bahwa dalam desain ketatanegaraan Indonesia, partai politik bukan pelengkap, melainkan aktor konstitusional yang menentukan jalannya representasi dan sirkulasi kekuasaan. Setelah dasar filosofis dan konstitusional, kita masuk ke landasan yuridis yang mengatur partai politik secara lebih operasional. Pengaturan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Melalui aturan ini, negara mengatur pendirian, kepengurusan, hak dan kewajiban, pendidikan politik, hingga akuntabilitas organisasi partai. Artinya, eksistensi partai politik tidak hanya diakui, tetapi juga dibatasi dan diarahkan oleh norma hukum yang jelas. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur peran partai dalam proses elektoral. Disinilah diatur berbagai hal seperti peserta pemilu, pencalonan, kampanye, hingga mekanisme yang menghubungkan partai dengan pemilihan wakil rakyat dan kepemimpinan nasional. Kerangka ini penting karena demokrasi tidak cukup hanya dengan kebebasan. Demokrasi juga memerlukan prosedur yang pasti dan adil. Dalam konteks itu, putusan Mahkamah Konstitusi berperan menjaga tafsir konstitusi dan kepastian hukum di bidang kepartaian. Peran itu sangat penting, terutama dalam perkara yang menyangkut pembubaran partai politik, karena tindakan tersebut menyentuh kebebasan berserikat sekaligus ketertiban konstitusional. Dengan adanya pengaturan undang-undang dan pengawasan konstitusional, sistem hukum berusaha memastikan bahwa partai politik bergerak dalam koridor demokrasi dan negara hukum. Jadi landasan yuridis memberi kepastian tentang bagaimana partai dibentuk, berkompetisi, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa partai politik di Indonesia memiliki landasan yang kuat, baik secara filosofis, konstitusional, maupun yuridis. Karena itu, tantangannya bukan lagi soal sah atau tidak sah, melainkan bagaimana mewujudkan partai politik yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partai politik yang bekerja di dalamnya. Memahami landasan hukumnya membantu kita menilai peran partai politik secara lebih jernih, kritis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.